Halo, selamat pagi. Selamat datang di pojok kamar Miwa. Pernah nggak sih ngerasa seperti tugas yang sangat berat? Apalagi ketika tubuh sedang lelah, pikiran penuh, atau suasana hati kurang baik. Melihat kamar yang berantakan justru bisa membuat kita semakin tidak bersemangat untuk memulainya. Rasanya ingin menunda terus, dengan alasan, nanti saja, atau besok saja. Padahal, kamar adalah tempat kita beristirahat, menenangkan diri, bahkan memulihkan energi setelah aktivitas seharian. Ketika kamar bersih dan tertata, pikiran pun terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan tidur menjadi lebih nyaman. Membersihkan kamar sebenarnya bukan tentang membuatnya terlihat sempurna dalam satu waktu, melainkan tentang membangun kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak tergesa-gesa, kegiatan ini justru bisa menjadi momen refleksi, relaksasi, bahkan self-healing sederhana di rumah. Berikut 7 tips membersihkan kamar dengan penjelasan yang lebih mendalam agar terasa lebih ringan dan menyenangkan. 1. Mulai dari yang paling mudah dan paling terlihat hasilnya. Ketika kamar sudah sangat berantakan, wajar jika kita merasa kewalahan. Karena itu, jangan langsung menargetkan semuanya selesai sekaligus. Mulailah dari bagian yang paling mudah dan cepat terlihat hasilnya, seperti merapikan tempat tidur. Hanya dengan menarik selimut, menata bantal, dan merapikan spray, suasana kamar bisa langsung berubah lebih tertata. Langkah kecil ini penting secara psikologis. Otak kita cenderung merasa puas ketika melihat hasil yang nyata, meskipun sederhana. Dari rasa puas itu muncul motivasi untuk melanjutkan ke bagian lain. Jadi, jangan meremehkan langkah kecil. Membersihkan kamar bukan lomba cepat-cepatan, melainkan proses membangun momentum. 2. Rapikan barang sebelum mulai menyapu dan mengepel. Seringkali kamar terlihat kotor, padahal yang sebenarnya terjadi adalah berantakan. Pakaian di kursi, tas di lantai, buku menumpuk di meja, atau barang kecil tersebar di berbagai sudut membuat ruangan terasa sempit dan tidak nyaman. Sebelum mengambil sapu atau pel, fokuslah terlebih dahulu pada kerapian. Kumpulkan pakaian kotor dan masukkan ke keranjang laundry. Lipat pakaian bersih dan simpan di lemari. Susun buku sesuai kategori atau ukuran agar terlihat lebih rapi. Kembalikan barang-barang kecil ke tempat penyimpanan khusus. Dengan melakukan tahap ini terlebih dahulu, proses membersihkan debu dan lantai akan jauh lebih efektif karena tidak terhalang oleh barang-barang berserakan. Selain itu, kamar yang rapi membuat kita lebih mudah menemukan barang saat dibutuhkan. Tidak ada lagi waktu terbuang hanya untuk mencari benda yang sebenarnya ada di sekitar kita. 3. Gunakan metode waktu agar tidak terasa melelahkan. Membersihkan kamar tidak harus dilakukan berjam-jam. Justru, terlalu lama bisa membuat kita cepat bosan dan lelah. Cobalah menggunakan metode waktu, misalnya 15 hingga 20 menit setiap hari. Pasang timer dan fokuslah membersihkan selama waktu tersebut tanpa distraksi. Dengan membatasi waktu, pekerjaan terasa lebih ringan karena ada batas yang jelas. Kita juga tidak merasa terbebani untuk menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Jika dalam 20 menit hanya berhasil membersihkan satu sudut kamar, itu tetap sebuah kemajuan. Sedikit demi sedikit, kamar akan menjadi lebih bersih tanpa terasa menguras tenaga. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi. Lebih baik membersihkan sebentar tapi rutin, daripada lama namun hanya sesekali. 4. Sortir barang dan kurangi yang tidak diperlukan. Kamar yang penuh barang cenderung lebih sulit dibersihkan dan lebih cepat terlihat berantakan. Kadang kita menyimpan barang bukan karena masih dibutuhkan, tetapi karena merasa sayang untuk membuangnya. Padahal, semakin banyak barang, semakin banyak pula debu yang menempel dan ruang yang terasa sempit. Luangkan waktu khusus untuk menyortir barang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini masih digunakan? Apakah masih layak pakai? Apakah benar-benar memiliki nilai penting? Barang yang sudah tidak terpakai bisa didonasikan, diberikan kepada orang lain, atau dibuang jika memang sudah rusak. Dengan mengurangi barang yang tidak diperlukan, kamar akan terasa lebih lega, lebih mudah dibersihkan, dan lebih nyaman ditempati.
Ruang yang tidak terlalu penuh juga membantu pikiran terasa lebih lapang dan tidak sumpek. 5. Bersihkan dari atas ke bawah secara sistematis. Membersihkan kamar sebaiknya dilakukan secara berurutan agar hasilnya maksimal dan tidak perlu mengulang pekerjaan. Mulailah dari bagian atas seperti rak, lemari, atau ventilasi. Lap debu dengan kain kering atau kemoceng. Setelah itu lanjutkan ke meja, kursi, dan permukaan lainnya. Terakhir, bersihkan bagian bawah seperti lantai. Sapu terlebih dahulu untuk mengangkat debu dan kotoran, kemudian pel agar lebih bersih dan wangi. Cara ini mencegah debu dari bagian atas jatuh ke lantai yang sudah dipel. Dengan pola yang sistematis, pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisien. Kita tidak perlu merasa bingung harus mulai dari mana, karena sudah memiliki urutan yang jelas. 6. Perhatikan kebersihan tempat tidur secara khusus. Tempat tidur adalah area yang paling sering kita gunakan setiap hari. Debu, keringat, dan kotoran mudah menumpuk pada spray dan sarung bantal. Karena itu, kebersihannya harus menjadi prioritas. Gantilah spray dan sarung bantal minimal seminggu sekali agar tetap higienis. Selain itu, biasakan menjemur bantal atau membuka jendela agar sinar matahari masuk ke dalam kamar. Sinar matahari membantu mengurangi kelembapan dan membunuh kuman secara alami. Tempat tidur yang bersih tidak hanya meningkatkan kualitas tidur, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan aman saat beristirahat. Kamar yang rapi bisa dimulai dari tempat tidur yang tertata dengan baik. Ketika kasur terlihat bersih dan teratur, seluruh ruangan pun ikut terasa lebih enak dipandang. 7. Ciptakan suasana kamar yang segar dan menenangkan. Kebersihan tidak hanya soal bebas debu, tetapi juga tentang suasana. Setelah selesai membersihkan, bukalah jendela agar udara segar masuk dan sirkulasi menjadi lancar. Jika memungkinkan, tambahkan tanaman kecil di sudut kamar untuk memberikan kesan alami. Gunakan pewangi ruangan secukupnya agar kamar terasa lebih menyenangkan. Cahaya yang cukup juga penting. Kamar yang terang dan memiliki sirkulasi udara baik akan terasa lebih hidup dan nyaman ditempati. Suasana yang segar membuat kita lebih betah berada di dalam kamar. Ketika sudah merasa nyaman, biasanya kita akan lebih terdorong untuk menjaganya tetap bersih dan rapi setiap hari. Membersihkan kamar memang sering terasa berat di awal. Namun setelah selesai, ada rasa puas dan lega yang sulit dijelaskan. Seolah-olah bukan hanya kamar yang dibersihkan, tetapi juga pikiran dan perasaan ikut dirapikan. Mulailah perlahan, tanpa tekanan, dan jadikan kegiatan ini sebagai bagian dari merawat diri sendiri. Karena ruang yang bersih adalah salah satu bentuk penghargaan kecil untuk diri kita sendiri. Sparkles. Selamat beberes ya. Jika kamu suka, subscribe, like, komen buat tips selanjutnya ya.